tadi akrabi bujur-bujur, karena mereka itu adalah orang yang kain Nabi si kerajaan di hari kiamat. Lalu ujar sahabat, katakan kerajaan apa bagi mereka itu? Ujar Nabi, bubuhannya itu karena diberi Allah kebebasan untuk membawa orang ke surga, untuk membawa siapa yang pernah baik lawannya untuk dibawa ke dalam surga. Artinya kamu beri siapa? Untuknya. Jadi mau ada orang miskin, sayangi. Orang miskin sayangi. Alhamdulillah Pak, bukan mahina adalah di pesantren kita ini ada hijau tak, tapi belanja akan tapi yang penting ini ngaji beribadah yang baru selesai. Ya jurang, ada orang memandangkan kita ini bila ada undangan yang sebagainya aja didatangi, bila ada tamu yang sebagainya aja ditamui, nang susahnya lagi jurang kita di sini, nang susah tuh bukan dihirani lagi, diharagu di sini, digadu di sini, suruh belajar, diberi makan, alhamdulillah. Nah itu orang miskin itu dibaiki. Apalagi misalnya imannya kuat, mengaji, beribadah, bagus benar. Bagus benar. Orang rajin mengaji, rajin beribadah. Tapi tadi sedikit lah. Yang kadang-kadang apabila nanti ada beruntung tuh ujian setannya karena memang setan itu musuh iblis lah, iblis anak buahnya setan. Iblis itu musuh bebuyutannya itu adalah kita nih. Jadi iblis itu kadang mau sama sekali menghendaki kita ini jadi orang yang selamat. Karena dianggapnya ini celaka gara-gara Nabi Adam. Lalu dimusuhinya Nabi Adam dan alam manusia ini itu manusia ini. Makanya iblis itu berusaha benar mengganggu manusia ini supaya jangan selamat. Lalu disuruhnya anak buahnya setan tadi, untuk menggoda kita sebenarnya supaya kada jadi orang baik. Makanya bila nyawa kita inilah hidup berusaha jadi baik, benar ujiannya. Apalagi belajar agama, itu besar. Yang paling ganas godaannya adalah yang paling besar ujiannya dalam hidup ini apa ya? Kita adalah sembahyang, belajar agama, sembahyang dan bersedekah. Ini apabila tiga itu sudah dapatnya, menggoda kata ya selesai. Jadi kebaikan yang lain itu ada berarti orang telah melakukan ibadah tapi kada belajar. Orang beribadah tapi kada mengaji diterima lah, kada balah. Nah, makanya orang mengaji itu belajar agama itu benar-benar was-wasnya. Karena itu apabila sudah iblis itu berusaha berhasil menjauhkan orang daripada ilmu, karena akhirnya karena kayak apapun orangnya bakal lakukan baik, bila ada ilmunya tetap kada diterima. Jadi santai ya. Biar kayak apa aja ibadahnya. Santai itu kadang mikir akan menggoda lagi. Karena itu ada bakal bernilai juga. Banyak kita misalnya bisa dipalsu banyak, Ada kita mikir akan menyimpan di benar-benar, ada apa diambil orang ada apa? Karena ada benar kayak itu. Nah, ini paling besar ujiannya itu hidup ini menuntut ilmu benar-benar. Makanya menuntut ilmu ini pada awal sedikit saja. Kita misalnya pinakulir dibuka pintu istirahat atau sedikit saja, mau ditikitnya baru di iblis supaya berawas istirahatnya, supaya berawas pada tegawinya. Sembahyang, itu sembahyang, dan ada ujiannya. Di antara sembahyang itu yang paling ganas ujiannya apa? Subuh.
Karena apabila orang kawam melaksanakan sembahyang subuh dalam waktunya dan berjamaah selama 40 hari, maka Allah akan menjauhkan daripada gulungan orang kafir dan orang munafik. Artinya selamat jalannya. Jadi artinya apabila orang mengerjakan sembahyang subuh dengan dalam waktunya dengan berjamaah rutin, insya Allah ibadah lain pun akan kembali tekan jadwal. Bilanya sudah itu kada tagawe, nang lain pun kada akan tagawe juga, sulit lah nali lah. Nah subuh. Makanya ada lagi yang kita mendengar orang tak nang mengajarkan kajian sasat, nang dilarangnya berjalan adalah nang dilarangnya naik haji ada nang ada itu kajian sasat biasa aja mengarahkan orang supaya perai sembahyang. Nah kenapa jadi ke sembahyang ya? Karena sembahyang itu bila kada dikerja apa aja kebaikannya kan diterima juga ya, daripada nyatanya budaya iblis gitu, nyatanya ilmu syaitan. Jadi tanggal tujuannya kita mengaji, sembahyang, kemudian lagi bersedekah. Sedekah bukan dalam ujian, makanya kalau ada orang bersedekah itu hebatnya luar biasa itu. Karena beratnya hati itu, karena beratnya hati yang bersedekah itu 70 iblis, 70 setan menahan hati orang itu kalau hendak bersedekah. Bila orang hendak bersedekah, udah tangan 70 dan setan menggeretangi. Jangan saya kau jangan, kayaknya kalau ada lagi, jangan saya kau berhadap hari ini, jangan saya kau pulang macam-macam mudah supaya tergawe. Kalau apa ngarase, wah itu ngarannya orang itu imannya kuat banget. Sama sembahyang sama ngaji benar juga tapi berhasil melawannya. Itu hebat. Tapi ujiannya tadi berat-berat. Sekolahan tuh lah. Sekolahan kayak pesantren aja. Masuknya kamulan lah. Hanya masuk dengan tahun ajaran lah. 200, 300 jadi masuk. Tapi iya nang sampai tamat kan berapa? Nang masuk 200 sampai. Nang masuk 200 kayaknya sampai lulusnya lagi ada berapa? Macam-macam ini karena alasannya para itu apa sampai itu macam-macam. Witan lah kalau ditinggalkan anak berusaha macam-macam. Jarang aja nang bujur sampai mengarung itu. Bersedekah lah, sebagian orang sugi anak bersedekah. Ada sebagian orang sugi. Bahkan kadang-kadang terhadap orang yang kada sugi. Orang sugi itu dia ada mikir jarang banget kecuali orang sugi yang memang diberi Allah Taala imannya kuat dan hartanya halal. Ini orang sugi adalah bila hartanya haram karena juga dipakai. Kata pakai dan kebaikan itu karena harta itu dia dari mana dia datang pasti dia boleh. Bila harta itu datangnya daripada harta nang berkah nang halal maka bolehnya kan kepada nang halal kepada berkah juga. Anunya hilangnya ya. Tapi apabila harta itu haram maka datangnya hasil dari haram maka tabulitnya kepada haram juga. Karena awak apa sedekah lakukan bahwa darinya datang kemana kembalinya ke situ juga aja. Jadi kan usaha yang dipaksa-paksa orang kalau berduit tapi gak ada mau bersedekah bisa dipaksa-paksa. Ya memang itu dasar hartanya juga ada. Cuman perlu juga dipadahi perlu juga karena itu batasan kita berpepada, batasan kita menasihati itu suapsal disampaikan. Nang kada boleh, nang kada cukup sekadar disampaikan itu mun kada berubah jadi baik atau orang yang berjauh juga ya. Pertama bini dan kedua anak. Itu aja wajib benar nang harus berubah. Kita memang kita mengikhtiari sampainya berubah, mun kada berubah atau berjauhnya. Nah itu wajar. Selama orang itu ada di wilayah kita terdapat, kita terkumpul, nang dua nenek, kita wajib terus menyuruh dalam kebaikan sembahyang, mengaji, berbuat baik wajib terus. Kecuali itu sudah berubah baik sudah, nah itu
Ya paling kita sewaktu-waktu lagi untuk menguatnya, atau misalnya kamu ya kan video gitu, nah itu habis dah. Nah kalau yang lain pada itu ya sengaja disampaikan itu beda. Murid kah? Apakah sengaja sampaikan itu lebih juga? Kalau usahanya kalau sakit hati, emang ada kewajiban seorang itu urusan tinggal situ aja maksudnya kewajiban orang tak? Ada yang harus kayak anak seorang bujur kayak gini lah, lain anak lain ini, nah itu. Karena itu tanggung jawab karena dia tidak. Jadi adalah batasan-batasan itu. Bila sudah orang beribadahi, didoakan sudah, dinasihati sudah, tetap aja ada masalah apa? Ada masalah itu yang penting kewajiban sudah dilaksanakan. Ada pun kewajiban terhadap anak lawan bini itu sampai berubah atau sampai berjauh tadi. Jadi jangan Islamoyak, jangan. Aku jangan punya anak betul sembahyang nggak punya ada mau ada kalau lagi banyak dakwah ada boleh tetap suruh aja dosa bilang ada menggawinya nggak ada kata batasannya namanya. Nah jadi orang yang miskin tadi akibatnya orang yang galak cuma jangan ya. Makanya orang telah soleh, orang soleh itu yang bermiskin. Nah kayak apa bermiskin tuh? Ya memberikan kata itu miskin tadi. Orang yang alim soleh, rezekinya banyak, nyemak tuh rezeki itu kan galak, rezekinya banyak, usaha asal ada wujud, kalau hasilnya banyak. Nah kalau rame aja karena membagiakan supaya seorang tetap kayak biasa aja, supaya seorang itu cukup sekadar keperluan hidupnya. Ini balik lagi daripada miskin tadi. Ini orang miskin nang takdirnya tadi, nang dasar kada banyak dia betul rezeki, tapi sabar, tapi bujur baik, kuat ini bagus. Tapi ada lagi daripada itu, inya jadi saling banyakkan, diantari orang lah, dihadiah orang macam-macam. Tetapi membiasakan hidup seadanya, kada mau berharap megah-megah. Kemana menggunakan namanya tadi dibacakan akan siapa aja. Nah itu harga berpakir, bermiskin itu lebih lagi karena itu ujiannya besar. Ada ini anda kayak coba kada ada kawan. Nah lagi misal rumah nambah bos anda kayak. Nah maka ada jangan ada aja. Berusaha sudah ya, tapi hasilnya tapi ada juga. Nah, tapi baik ini orangnya sembahyang rajin aja, beribadah rajin aja, rajin aja, mengaji rajin aja, tatap ilmu mulia juga ini. Tatap ilmu mulia ini ada cadangan mau bisa memberi syafaat. Tapi hebat lagi orang nambah fakir tadi. Rasulullah tuh fakir kan? Fakir Rasulullah tuh fakir sini. Sudah diberi air gunung kita beri Tuhan aman. Ada yang paling hebat makhluk daripada Rasulullah? Ada. Jadi artinya orang nambah fakir lebih hebat daripada fakir. Ini sama-sama baik lah, sama-sama baik. Orang fakir dengan baik, yang menjaga ibadahnya katakan Allah kemuliaan Allah bersyabah. Lebih hebat lagi orang nambah fakir tadi. Orang berpakir, tapi ini kompak masa keluargaan. Mengkada kompak soal keluargaan. Anak awal. Laki anak bebabarit nabi ini menjalin mata. Nah, kalau awal jangan kalau jalan. Anda kain kan anak laki nih. Bahkan mau nang jahat bahkan nak nungguin kan, jahat banget ini. Memberi kehitamnya kadang-kadang masuk bunyi. Ini bibinian apa inilah sambatannya ya. Dracula. Apa nanti sampai tidak bagus lagi badannya. Orang malah didukung, ini mulia. Sayyidatina Aisyah hanya didikan Rasulullah. Sayyidatina Aisyah itu didikan Rasulullah. Diberi sahabat ada hadiah dari Sayyidatina Aisyah. Apa Sayyidatina Aisyah? Tuang duit dirham kalau pada sekarang dirham dinar kan bilangnya dinar. Ada gampang dinar. Pokoknya jangan hitungan duit kita itu berapa puluh miliar. Berapa puluh miliar. Datang duitnya ini didikan Rasulullah ini. Kiau yang membantu bagi akan
Kada nyaman hidup Anda. Kan kalau kita ini kada berduit maka kada nyaman. Kalau orang ibadah enam kali nyaman bagian keasikan membagiakan, kada ingat meninggal sampai makan kada kawan. Lalu orang membagiakan ini lucunya jangan bisa kita tuh seorang makan kada kawan, anak nyaman roti kasar aja yang dimakan, ada roti kasar dimakan. Jangan lupa mengambil sarang lauk, jangan kita duit dinatukan kepingan emas lah. Jangan ditinggal sakapi sarang lauk nyaman ang makanan ini aku makan nenek. Nah tadi diberikan lebih banyak kan? Daripada saking hati kepada intanya, kada senangnya menahan, karena ini didikan dari Rasulullah SAW. Siti Khadijah itu paling kaya dalam orang manusia yang paling kaya di negeri Arab itu Siti Khadijah. Imbak kawin orang Nabi, dapat bimbingan Nabi, dapat didikan Nabi, apa ya? Ini pagunnya, palapa kurma. Ini paling kaya di negeri Arab. Oh yang ini ada orang paling kaya di negeri Arab. Kalah di negeri kita yang paling kaya. Karena di situ duitnya larang kalau kita. Aku habis hidup sederhana. Nah ini orang berpakir katanya. Orang yang berpakir itu lebih hebat martabat daripada memang asli pakir. Karena kan ujian memberiakan, kemudian ujian menangani kehendak yang bagus-bagus tadi. Ada ini jangankan berpakir, malah bilang jangankan nang berpakir, malah nang apa namanya beberapa sengit itu banyak apa? Nusia ini beberapa hebat banyak. Pina mantap sambil motor ke tangan, pina mantap HP larang ke tangan. Itu berpakir namanya, itu beberapa suge, beberapa hebat. Hakon apa? Hakon namun misalnya menyicil tadi nukar kontan ada kawan, duitnya ada paksa memang ada dia. Nah itu berpakir ya, beberapa suge daripada kehandakan penampilan hebat tuh aku aja berpura-pura aku aja kali dia asal penampilan gaya hebat jauh banget makanya martabat lawan kayak berpakir orang yang berpakir ini nah hitungannya kawamiwan kawan yang sangat hebat iya maka hakun sederhana asal keadaan jadi orang yang parkir tadi. Maka di situ langsung sugi perasaan kan, sugi perasaan. Ini sugi perasaan itu datangnya sewaktu kita melawan nafsu. Nah di situ timbul. Cobalah kita misalnya dihargai orang, tapi kita merendah, itu ibadah. Itu nikmat perasaan. Dibandingkan seorang kada berharga tapi hendak minta hargai itu sangat. Kita nih hendak menghargai orang, tapi orang kada menghargai, itu sakit-sakit apa? Tapi kalau kita sudah berharga, tapi kita menunduk aja, merendah aja, itu nah perasaan puas benar-benar. Sama orang kan, nang berduit lah, tapi cara kada berduit, jangan pamalah, ada duitnya, kepribadiannya tapi. Mungkin kita misalnya terbiasa, mungkin kita nih kada mau dihargai orang, kada mau dihormati orang. Kita misalnya guru kalau orang menyambat kita, dianggap orang ulama lah, kita dianggap orang guru kan, tapi kita kada tapi katuju tuh nah dihargai orang, dimuliakan orang, maksudnya kada tapi anu hati itu kada tapi cocok dihargai dimuliakan orang. Lalu orang biasa aja kalau kita kada sakit hati, kan aja. Tapi kalau hati kita ambisi hendak dihargai besar datang, orang datang dia bersalaman berdiri, ada kayak saya itu menangkan berdiri, wah hati ada nyaman tak? Padahal dia berarti saya sakit. Ada sama itu ada kalau ada menghormati ada, yang kasih kita tidak berdiri, masa sih? Nah karena ambisi hendak dihargai itu ada. Jadi makanya hidup itu kayak apakah kehebatan kemuliaan yang tetap di hati itu hamba. Hamba itu apa? Lemah, hina, kada bisa apa-apa. Lalu
hebat. Jangan berambisi menjadi orang hebat benar. Berpakaian ya. Jadi orang, nah makanya mengkawah aja tadi, makanya kita ajak memberi pandangan lawan andalan. Mengurang kemas kawah aja menggunakan raja ini agar kebaikan itu ada perlu apa itu usaha. Kan perlu apa? Malah bagus sekali katanya. Ini kan benar itu teman-temannya. Juga ibadah. Ini nama Romawi dapat hasil. Begawinya apa nih? Begawinya apa? Lalu dapat duit malah. Sekalinya jangan ada perlu unjuk. Ini berat banget. Kenapa beratnya merasa lapang mencari? Soalnya ada kurang. Nah berat banget. Jangan angkat kata itu orang angkat tapi kuat iman, kata tapi kuat iman, nafsu diberi orang aja tuh gitu saya. Apalagi pengusaha. Jadi kalau ada orang pengusaha tapi sosial, tapi pemurah, itu dibantu orang biasa. Pertama, ini mengarasi nafsunya daripada hendak bermegah-megah tadi. Kedua, mengarasi nafsunya untuk menyimpan harta. Ketiga, nafsunya untuk artinya menahan nafsu daripada hendak bermegah-megah. Keempat, menahan nafsu daripada merasa sayang tadi. Jadi kita adalah rajaki, bakas dihadiri orang, bakas diberi orang kita deh. Misalnya rajaki, bakas dihadiri orang, diberi orang, rajaki kita diberi Tuhan kayak itu jalannya, nyaman nggak? Lalu kena ada orang sugih, nang bujur-bujur berusaha ini, kita bersedekah juga diberi orangnya, kita bersedekah juga, nang ini berusaha tadi, rajin dan juga bersedekah, hebat ini itu dari kita. Kenapa? Ini dengan perjuangan, kita kan dengan perjuangan. Matinya termasuk matinya sahabat telah 6 asyarat nang 10 orang nang berdahulu masuk surga kabarnya dihabarakan Nabi, dihabarakan Tuhan, disuruh kisahkan lawan Tuhan, pulang lawan Nabi, dihabarakan surga berdahulu. Siapa orangnya? Itu sahabatnya banyak yang sugih. Sayyidina Abu Bakar sugih, Sayyidina Utsman sugih, Abdurrahman bin Auf termasuk orang siapa? Sugih. Banyak orang sugih. Di samping perjuangan awalnya, badannya, tenaganya Rasulullah, di duitnya. Ukuran Sayyidina Abu Bakar nilai imannya mengalahkan daripada yang lain itu di mana? Nabi Muhammad di waktu Nabi menyuruh, menyuruh kepada sahabat, ujar Rasulullah, ayo kita berkumpul berataan untuk mengumpulkan harta untuk memperjuangkan agama. Sayyidina Abu Bakar habis selalu harta diberikan. Di situ Sayyidina Abu Bakar diberi diucap oleh Nabi, ujar Nabi, sabarataan nang barata umat pun ya barataan kada sama lawan imannya Sayyidina Abu Bakar. Artinya hebatnya untuk menyebabkan kemuliaan dan meningkat iman orang nak membagi-bagi harta dalam kebaikan. Cuma jadi nak ada diberikan orang tua usaha cangkal, inya kalau kena kada kawa menggawi kita. Maka kebanyakan besar kata kalah, memahayal banyak. Ujar nang lagi dalam sugih deh, kena jadi kamu sugih udah. Nang di pengajian tuh berdatang mau beri duit. Nang di pengajian tuh berdatang kalau mau beri makan. Nang hadir di pengajian tuh biaya motornya aku bayar dia kan semua. Salah itu memberi sugih, jangan memberi ini kita ditolak lagi kan. Banyak pengaruh duit ini ada. Pengaruh duit ini, jangankan seorang, jangankan kita yang akan dapat petunjuk hidayah iman dari Allah Ta'ala langsung. Karun itu apa? Karun itu kan jarang tak bisa lawan Nabi Musa. Belajar lawan Nabi Musa, beribadat mengiringi Nabi Musa. Ibadahnya karun. Nah, kayak apa pengaruh kebanyakan harta menjadi benaman api neraka. Kalau kumpulakan, ya kan merasa bang Nabi Musa ini melihat, napa menang ituannya baju mau di tangan Nabi Musa juga,
minta doakan bang, ya Nabi Musa doakan bang ulun nih supaya rezeki banyak, nyaman lebih banyak lagi ibadat kawan. Jangan usah cukup aja sudah itu, syukurin ada aja. Yang penting kan kau dalam kebaikan nih, syukuri aja hidup dalam kebaikan. Walau hidup kan separuh, apa rezeki yang berbaya ada aja, ada hendak bilangnya memaksanya didoakan Nabi Musa kabul. Sekalinya berbaya kabul, rezeki pina banyak, usaha pina lancar. Sekalinya kada tahu mana lagi Nabi Musa. Nah asalnya siang malam Nabi Musa berkurang. Siang aja misalnya lagi. Nah asalnya seharian separuh aja lagi. Sampai hilang lalu Nabi Musa. Sampai kada datang lagi Nabi Musa. Sampai kada berjalan. Nah artinya di antara penghalang kebaikan itu adalah menumpuk harta. Itu pelajarannya. Jadi mau kada tapi kuat iman itu jangan tapi kata itu menumpuk harta. Harta itu dimanfaatkan. Silakan mencari bagaimana, tetapi dimanfaatkan. Rumah ada, rumah itu kan penting, tempat hidup, rumah tempat hidup, kendaraan sama cukupnya tempat hidup, kemudian misalnya pemakan tempat hidup, habis sudah itu. Cuma apabila memperhatikan orang itu sekitar keluarga, ya pak keluarga, anak-anaknya, bininya kayak apa, jangan ada misalnya pulang babari habis lalu, anak kenapa pintu sabihinya menjilat di orang aja, kawan piti juga kalau pakai ibu tak ada dijilat ini suruh. Anak minta anak kada mau orang balik kawan kada mau jilat dinya, supaya tambah kaporan aja. Besoknya pulang jadi makannya oleh nampurnya. Kada kawa kasihan, jangan. Dan dia guru dari bersama zuhur itu berpaling lawan dunia itu kada tahu kita meratakan. Kita tahu ini kita kada tahu ya silakan. Yang penting ibadah nang wajib-wajib ini tetap jalan. Ini jangan ibadah nang zuhur ini ibadah tambahan supaya tambah dekat, supaya tambah manfaat, supaya tambah dicintai oleh Allah. Gitu. Adapun misalnya untuk keselamatan, ibadah nang zahir ini dijaga itu sudah jelas. Jadi mau bini kita belum kawal lagi memberiakan sampai habis kayak kita harus dipaksa. Pada kawal bini kada bisi simpanan kawal, harus dipaksa. Yang penting ibadahnya tetap dijalankan. Penting awasi ibadahnya, sembahyang aja lo bayar, mengaji aja lo mengaji, silakan ada yang ada aja. Tapi kada kawan kayak kita habis, apa? Terus apa? Ada harus anak kayak itu dia pulang kayak itu. Nenang dihauli orang tadi. Habib siapa? Habib Ali bin Ja'far. Emang Ali bin Ja'far. Habib Ali bin Ja'far hidup sini sudah tua-tuanya sederhana. Rumah tuh buruk siwaan pulang. Kadang ampun seorang tuh ada. Rumah buruk siwaan. Habib Ali bin Ja'far tuh. Nah betul banget. Rumah buruk siwaan. Bila ada orang datang makan masjid, bahagia, aku cukup aja di sini. Tak maaf, aku cukup aja sudah ada aja sudah cukup aja. Dipaksa orang, anak kebalikan kalainan di sini. Itu kebalikan di sini kan. Ayo bisa apa yang aja. Anak-anak sini pak, anak sini lain. Hanya kayak balikan untuk ada cuma berumah apa masing-masing. Kadang bila tak akan ada. Ali bin Ja'far, tapi kasih tahu di zaman Sidin itu lah, apalagi di akhir-akhir Sidin itu, Sidin kalau tak memegangnya kemuliaan keistimewaan, orang banyak ulama-ulama wali-wali pernah berhilang karena Sidin, dan dapatnya bukan orang Sidin aja, sekalian dan dapat Rasulullah daripada saking cintanya Rasulullah lawan Sidin.
Kalau cucu sidin ini ada pejabat. Daripada saking cintanya nyaman mau undang Rasulullah nyaman. Jadi makanya orang di zaman itu dulu ulama nang kayak aja, nang dari mana, dari Hadramutnya, dari Semakahnya, mana kan wali-wali ke sana, tangan dulu kita masuk Malaysia, masuk Singapura. Kenapa? Ini di samping kita dapat sidin, bilangnya raja Kilanggana, jangan mana Rasulullah. Daripada saking mulianya dari Tuhan apa sidin itu apa? Kebiasaan sidin jauh daripada kelezatan dunia. Ya. Habib Salih Tanggul, nang di Tanggul situ. Doa sidin secepat kilat menyambar di galeri. Apa aja sih mau ucap pelantuan kabur? Apa resepnya? Ada di kita lawan dunia. Ada mau? Ayo menang seandang meminta Seandang meminta menyenangkan apa aja, jangankan harta nang mati tuh sini berdoa gini orang yang meninggal dalam barok orang dari orang yang meninggal orang sugih di Jakarta kembali di Jakarta di susu apa cucu kisah ada orang sugih di Jakarta kawin lawas kawin enggak sih anak lalu berarti anak karena gampang sih gembiranya orang nambah lawas kawin kada biji anaknya berarti anaknya gembiranya oleh salah sekalinya beberapa para kalinya meninggal anak dalam partai kayak apa sedihnya itu lawas didamba-dambakan sekalinya beberapa kabur meninggal dalam partai Habib Salih ada di Jakarta minta doa misalnya hidup tuh ada senang lain apalagi nomor senang lain nyawa aja jangan ibaratnya ada orang yang nyawa kawal mencari nyawa tidak mau hartanya apa dicari rezeki ada tapi nyawa ada lebih lagi ya tak diberi Tuhan daripada saking pengabulannya sendiri. Nah, kalau ditakoni orang kan apa pian jadi kayak ini jadi pian diberi Tuhan saat hendak kami berdoa kabul terus aku mesti kadang rasa manis di dalam hati itu urusan dunia jangan ada nyaman lah dunia mau ada nyaman lah dunia mau lah menyayangi mau lah membanyakin nah ada yang dijawabkan kan ada nyaman misalnya maka bisa wujud kadang sampai tanya aja tuh ada jangannya sini nanda doa benar minta aja sini sugi daripada misalnya presiden dia kabul kan jangan nang sedikit nilai itu menghibat daripada itu gitu awal tadi nyawa tadi adalah ayo jangan ada orang berjual nyawa sehari aja berapa samiliar misalnya saya hari hidup kira-kira ada jalan lokal yang berjuta itu rahasianya dulu. Jadi artinya orang yang bersih daripada cinta dengan dunia itu akan mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Berarti kan tiga kalau hidup kita nih menghendak diberi Tuhan kemuliaan itu tiga. Pertama menuntut ilmu dan kedua mengamalkan ilmu nang wajib nang sunnah dikerja nang haram dan makruh dijauhi nang keempat menjaga hati daripada cinta dengan dunia. Bila sudah lepas daripada dunia, perasaan kita, perasaan senang, perasaan tujuh, perasaan bangga, perasaan hebat dengan masalah dunia, selamat sudah dekat kalau Tuhan. Ini artinya telah kisah orang ibadah. Nah lalu dia apa? Nanti hari kiamat yang untungnya jadi orang miskin tadi dikenali ujian Nabi banyak mengenal orang miskin bila sudah terdapat diakrabi dibujur karena buahnya itu enak dari syafaat kayaknya disuruh oleh Allah Ta'ala siapa yang memberi pakaian engkau salam pada jabir siapa yang pernah memberi makan orang engkau sampai kenyang aja ayo orang mesti ambil ya kan orang mesti ambil bawa ke surga berdatang ibaratnya orang miskin tanpa ibadahnya
Banyak orang miskin nambah ibadah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ta bil 'abdi yaumil qiyamati fa ya'tadiru Allah ta'ala azza wa jalla ilaihi kama ya'tadiru ar-rajulu lirrajuli fid dunya fa yaqulu wa 'izzati wa jalali ma zawaitu dunya 'anka lihawanika alayya walakin lima a'tadtu laka minal karamati wal fadilati ukhraj ya 'abdi ila hadhihi sufufi faman at'amaka fi awsaqaka fi aw kasaka fi yuridu bidzalika wajhi fakhudh bi yadihi fa huwa laka wan nasu yawma idzin qad aljama'ahum wan nasu yawma idzin qad aljama'ahumul 'arqu qad aljama'ahumul 'arqu wa yataqallalu suhufa wa yanzuru man fa'ala dzalika bihi wa ya'khudhu bi yadihi wa yudkhiluhul jannata. Artinya didatangkan dengan seorang hamba Allah Ta'ala di dalam hari kiamat, maka meminta udzur Allah kepadanya seperti minta udzur seorang laki-laki kepada seorang laki-laki yang lain di dalam dunia. Maka firman Allah Ta'ala, demi kemuliaanku dan demi kebesaranku tidak aku jauhkan dunia daripadamu karena kehinaanmu atas aku, tetapi adalah yang demikian itu karena sesuatu yang aku sediakan bagimu daripada karamat dan kelebihan di dalam hari kiamat. Nah ini nabilah ya kan, udah bahasa kita kampung sih lah Betawi benar Tuhan. Padahal kan ya kalau kita melihat Tuhan Betawi benar Tuhan. Jangan kita tuh minta maaf benar. Jangan kita manusia dengan kita manusia minta maaf benar, minta ampun benar. Aku nikah aja maksud anak jahat kau nikah, tapi aku jadi kayak ini karena ini bang kebaikannya nikah. Nah berbeda itu kan bahasa Tuhan apa? Demi kebesaranku ya Tuhan, demi kemuliaanku, demi kebesaranku, aku ya Tuhan menghadapku jauh akan dunia. Kadang aku menjauhkan dunia daripadamu karena kehinaanmu, tetapi aku hendak memberi lawan engkau itu adalah karamat dan kelebihan di hari kiamat. Lawan orang miskin sabar tadi, orang nih miskin sabar tadi, orang miskin nang baik nang sabar tadi nah di hari kiamat yang hubungannya itu didatangi Tuhan. Nah kayak Tuhan minta maaf karena harus memperlakukan di dunia yang sakit tadi. Oh ya Tuhan apa demi kebesaranmu, demi kemuliaanmu, aku memperbuat engkau di dalam dunia yang jauh engkau daripada dunia itu bukan menghina kada, tetapi aku hendak memberikan kelebihan dan karamat lawan engkau di hari kiamat ini daripada saking dimuliakannya oleh Allah Ta'ala. Jadi mungkin kita kan tapi ada rezeki harus sakit hati. Itu syukur gembira tahu kisahnya ini sudah. Yang penting usaha tetap jalan, ibadah tetap, mengaji tetap, ibadah tetap, kelakuan terus baikkan banyak berusaha jalan baik terus. Nah, andai kata bang kita kadang kayak ini kadang hari rezeki nyaman tadi, tapi ada aja orang hatinya tidak mau menahan ini. Enak mengeluarkan yang baik-baiknya, nama gerakan hati itu siapa ya? Nah Allah juga berarti kan hendak menghabiskan diri kita kan? Kita nih diberi rezeki yang banyak, kita diberi Allah rezeki yang banyak, banyak rezeki sekalinya ada kata-kata hati kita nih hendak gunakan dalam yang baik-baik, keluarga kah tidak dari keluarga kah dengan apa ujian dan ini atau orang kan kada kau sekolah lalu kada kawa manahan hati nih kada kawa manahan hati yang membantu lalu keluarkan habis. Nah, berarti kita apa tidak terangkan tapi dijauhkan agar apa Tuhan memberikan kayak itu kepada kita? Oh ternyata Allah mempermainkan kayak itu agar menguntungkan kita aja. Rezekinya kada disulitakan dapat. Kemudian pulang berbaya sudah diampaikan Tuhan rezeki kita tadi sekalinya ditakdirkan Tuhan pulang agar kurang. Bukan majiksa, tapi Allah menyayangi benar caranya bila kita diberi Tuhan kayak itu. Gembira ya. Suatu ya, ada mana nih? Artinya orang soleh itu jalan dapat rezeki itu tidak, karena ini mudah dibedakan. Tetapi habisnya jauh lebih tidak.
habisnya jauh lebih gembira. Rasulullah kan bila masih ada di rumah tuh kata kau dulu, masih ada jadi di rumah tuh kata kau dulu, nggak ada habis lalu. Untungnya jadi orang lah hebat tuh, ada banyak tabungan lah, artinya banyak pengeluaran orang hebat tuh. Nah ini ada yang dibanggakan tabungan, yang hebat itu banyak pengeluaran. Nah itu maknanya sugi dunia akhirat, dunianya sugi karena banyak dapat rezeki, akhiratnya pak sugi karena pengeluarannya banyak. Itu nanti hebat. Ini kisah film harap kenapa? Aku aja di bank itu ada bang kira-kira mengenai 500 juta ada, di bank situ ada 2 miliar ada, di bank situ 7 miliar ada, di bank situ ada bang 11 miliar ada. Amas ada bang mana 200 kilo 300 kilo, banyak banget yang simpanan, banyak banget simpanan. Takut nih orang biar kurang bulan pesantren berapa buah ada panggil lagi. Nah mulai langgar berapa buah ada, bantu orang negara-negara ini berapa sudah menjamin ada juga, ada kebaikannya. Baik orang yang hebat itu langsung di dunia akhirat itu jadinya itu duit dapat ada nama Atari Sakarong, ada nama Atari Sapalastik, ada nama Atari misalnya punya baca-baca, ada nama mengirim diri kini, macam-macam. Tapi manfaatnya apa? Oh di sini ini perlu ini ini pesantren sini supaya banyak jadi gurunya tambahiakan. Oh di kakak-kakak di sini ada kawannya bongkos gratisakan misalnya itu oh ini ada kagak ini aku batiakan. Oh ini kayak itu ya. Kebanggaan kita karena di akhirat adalah dari harta yang kita gunakan tadi. Itu bagus ya. Apalagi nih guru, seorang misalnya kita nih guru, dibanggakan tabungan. Dibanggakan itu kecuali sudah berapa persen daripada itu bisa. Pengeluaran sidin sehari 100 juta, sehari 10 juta misalnya. Sehari itu 1 juta, berarti sebulan berapa pengeluaran sidin? 300 juta pengeluaran sidin. Kata bapak ya kalau sidin mau menukarkan diri sidin 3 juta baju selambat. Sebulan sekali pengeluaran bini di baju 3 juta sebulan selambat. Kata bapak ya karena ada sebanding dengan pengeluaran nanti. Itu kata bapak karena itu jangan hendak juga sih menikmati. Tuhan pun kan menyuruh juga menangkan dinikmati, dinikmati juga, cuma lebihkan kebaikan lagi. Karena di alam di akhirat itu lebih kekal, karena akhirat itu lebih baik daripada dunia, makanya utamakan langsung akhirat. Kata bapak ya, kalau sidin hendak berisi motor yang bagus, hendak berisi rumah yang bagus, kan bapak ya, tapi pengeluaran sidin, rumah sidin yang bagus di sana paling 1 tahun, kada sampai paling 5 bulan untuk kebaikan sidin kan itu bang. Motor sidin yang bagus di sana, yang bagus-bagus apa itu kan sebanding lawan duit yang digunakan saja kebaikan. Paling dia kayak batu 2 bulan sidin manahan kada beban baik kawan warna itu. Tapi dia mau mendengar tertahan kebaikan. Bukan masalah. Ini kan nah ini apalagi kita mengaji harus jadi tahun guru kita harus mengaji dia mengaji kayaknya apalagi mengaji tasawuf ada gampang tasawuf nanti kaji kitabnya tinggi hikam macam-macam Ibnu Arabi macam-macam itu kaji bahwa ada kisah tapi ya duit tadi dikatakan. Ada orang mikir duit ada dipikirkan dimanfaatkan, ada seorang mikirkan duit orang yang seorang. Dikaji itu sesuai apa? Isinya tauhid itu bersih hati daripada dunia. Isinya tauhid apa? Tapi tasawuf. Jadi kepentingannya dunia ini jadi ukuran barang. Dunia itu lain pada ibadah ke dunia. Cuma kan apa jadi
ditujukan ke harta aja Pak. Jadi ke harta lawan duit deh. Jadi ditujukan ke duit ke harta aja apa? Nya puting-putingnya dunia yang lain tuh duit juga. Duit juga. Orang tak katuju hendak dihargai orang itu dunia. Orang katuju dimuliakan orang itu dunia. Orang salah benar dengan pangkat dan jabatan itu dunia. Ujung-ujungnya Bang apa kebanyakannya bisa jamannya di akhirat, bisa jadi di akhirat. Pak bilanya memang hadir kebaikan akhirat, bilanya hadir mengumpulkan duit dunia, nah duit pentingnya. Makanya ibu daripada segala dunia itu adalah harta atau duit. Yang lain itu cabang-cabangnya, karena yang lain itu bisa jadi dunia, bisa jadi akhirat. Jadi dunia duit, maka duit lah, bipang lah itu duitnya. Beramal itu setelah malaman kan apa? Kan mau hitung duit lah ada apa? Biar duit kurang aja nih rapi kalau ini. Maka duitnya menang kalah ya. Penyebab segalanya juga tuh diantaranya. Tuh hati merah rakyatnya 70 umur kan? Hah? Bikiniannya 18. Itu kan jauh daripada sugih kan? Ada jauh daripada urusan dunia kan? Ada kenapa juga masih kok ini nonton ada menonton kau isinya ada. Gampang duit ini. Anak itu nanti sudah berjauh kawan ada ibadah. Kurang jangan itu fokus dalam urusan duit. Ada nanti kawan menjauhi. Kalau saya ibadah. Maka duit jadi apa aja, disuruh apa aja, karena kebanyakannya karena duit ini nih. Jadi apa aja laku orang ada ini di HP di TV. Ada yang pintar atau pura-pura gila, banyak kan duit lah sebabnya. Antara mati lo hidup kan jangan kaitan gawiannya duit kita. Jadi orang mendulang naranya luar dalam enggak. Nah, dicari orang emas intan jadi apa? Duit juga. Hujan panas duit juga. Nah, ini disuruh menjauhi kalau kawan saya pakai hebat. Cuma ini mulai bukan dikatakan ada usaha, jangan salah pengertian. Karena ambil yang pintur, ada ini disuruh berusaha. Kan ini kan menghalang usaha ada. Masalah zuhud ini kan menghalang usaha, cuma mengarahkan hasilnya itu, memadahkan duitnya itu, hasilnya itu jangan sampai ditahan, jangan sampai disimpan. Karena bila disimpan, ditahan itu banyak penyakitnya, timbul kebanggaan, timbul sombong, timbul merasa hebat, timbul kulir beribadah, karena merasa hebat tadi ya. Itu rusaknya mendosanya kan dilarang. Misalnya tetap disuruh. Nah, bagi kita yang beriman Islam, hasil usaha itu ambil hajat keperluan hidup, gunakan agar kebaikan. Itu caranya, bukan masalah usaha. Usaha itu kalau benar disuruh, Nabi juga usaha lah. Jangan berusaha. Usaha. Nah, kecuali misalnya terserah aja rezeki tadi. Nang makam tajir itu Tuhan berusaha tapi Tuhan seorang. Nama menggerakkan orang untuk perhatikan kita. Tuhan juga memberi rezeki hari-hari. Maka itu jalannya Tuhan memberi. Coba ada apa? Kada perlu kita berusaha. Hendak dia buka usaha dan pikirkan orang aja bukan. Mau orang gawian. Kita misalnya membuka usaha, kenapa usaha kita berjualan apa? Ada banyak orang begitu benar supaya mendapat untung. Jangan mencari kakak hasil itu ada jual boleh. Kurang makan tajir kada boleh turun kakak suwi. Itu sama lah apa namanya mau mendurakan diri seorang. Boleh. Hendak mencari tambahan untuk pribadi tak boleh. Makam kasbi atau makam ikhtiar itu kada boleh naik kepada makam tajir tidak boleh.
pembagiannya Tuhan sudah bagi kita. Ini tanggal berapa nih? Bulan apa? Ini sudah Jumada awal lah, Jumada akhir lah. Nah, Jumada akhir berarti sebulan aja kalau raja pelak. Nah, ini berhubung banyak nama undang acara Rajab nih, ceramah apa. Nah, kita beritahukan bahwa untuk bulan tahun ini atau bulan yang dihadapi ini Rajab, insya Allah kita sekedar sarwan aja, kada menerima ceramah dan membaca manakib. Ini banyak nama undang gitu di mana-mana kah dari mana-mana pasar. Jadi dimakan kayak tahun tadi aja sarwan aja, nyaman sarwan. Nah, akan aja orang berbidat tuh. Bila tertawa-tertawaan datang terlambat tidak apa-apa. Coba menang seorang penceramahnya terlambat sedikit, bilang ada kata telepon nang lain. Gimana udah ya? Gimana udah? Makanannya dia kan. Udah datang lapar, datang penceramah langsung. Ada barga itu bang. Cuma kebanyakan saudara ya. Ini saudara kebanyakan dalam mengundang tuh, kalau bingung hanya mau undangnya banyak jauh. Banyak orang jauh-jauh, arti mana-mana banyak jauh didatangin jauh ini kan otomatis mengorbankan waktu yang diparak banyak. Jadi aja sarwan biasa aja lah. Ada lagi. Tahu tadi kan ya dia di mana karena diparak karena jauh sama aja. Ada juga memaksa. Ada bapak juga jadi parak kayak jual. Jual pun jadi parak mana video ni nang menjawab apa katanya. Apa nanya ini HP-nya? Nah, jurang apa nah. Ada sarwan aja, orang banyak aja tak. Jadi minta maaf aja ada yang sudah membuat wadah banyak tuh wadah. Jadi minta maaf untuk ceramah atau baca manakib. Bulan Rajab yang dihadapi tetap kayak tahun tadi ada kaum merusakan juga, ada kaum mengabulakan juga. Ada sarwan aja. Ya kebanyakan ini soalnya waktu kita sedikit juga untuk sarwan itu kan dia berapa hari ada. Hendak di tol siang malam ke siang pagi sore itu lapang benar. Hanya undang ada di mana itu undang ada daerah Ampah, ada orang undang di Ampah di mana Ampah itu di situ. Ada orang undang baik itu Kota Baru, Kota Baru nang desa nang hari itu karena nang baru nang Anjar ini karena Kota Baru. Kalau di sini ada Rantau Baru kan desa Anjar itu lah baru tahun ada. Nah jauh-jauh betul ada nama undang orang Kota Baru, ada namanya Ampah, Pujun di mana Pujun lah. Nah ada juga undangannya gitu. Nah Sampir, Pangkalambun itu juga. Undangan aja selesai. Maka bujur itu mah bujur Jepang lah di orang nanjau itu nggak bijaksana mau undang kan. Jurang pian kawat ya nah, pian kada kawat yang sehari aja 2 hari 3 hari. Kada kawat apa di jalan aja. Karena diulang dia beberapa tempat acara itu nah. Makin apa lagi sudah. Tahun banyak aja kan guru yang lain nah. Banyak aja yang berceramah, guru nang banyak aja undang insiden itu ada kita nih ada aja tuh ada pengajian ada artinya untuk penyaluran dakwah tuh ada aja kita sejarah memang dasar kawan itu bagus saja sama kayak apa kan lain bagus saja di sini di kampung ini banyak juga di tangga di masjid ngundang. Ada juga yang lucu, lawas kada mendengar pian ya, lawas kada mendengar pian bacaan dia, jurang tahu bacaan berapa kali seminggu, ada pun tulang le, sarwan aja jadi supaya nyaman, kita hadir aja. Penting juga, cuma lah mengkawal lah kalau acara itu kayak bahari aja lah, kayak guru bahari termasuk bersongkol, mengadakan Isra Mi'raj dibaca hadis Bukharinya paling 5 menit 10 menit itu bukan,
Kadang-kadang kita ini mau libur sekompol, tapi kadang mau acara sipil. Kalau libur sekompol, minta acara merah, itu jarang tadi dibaca. Hadis Bukhari yang hampir rata-rata dibaca, paling 10 menit. Akan sampai 10 menit, asal lancar baca. Nang tunggal bijian, sehari lagi tonton. Itu mengkawan dibaca hadis Bukhari-nya. Misalnya ada gurunya di tempat anak, ada yang di kampung situ, guru kampung situ dari baca. Artinya menandang mencontoh guru sombol. Kan begini, kalau dia bilang aja acara Islam sekalian mau guru sombol ya. Itulah. Nah utamanya guru sombol itu mencintai menuruti. Momen yang ulang menurutinya pas dalam baca hadis Bukhari, karena si dia dari bila sawan membaca hadis Bukhari pada tenang lain. Bila di sini ada kawan. Kalau kerancangannya atau itu, jadi bagusnya baca di Bukhari. Dan bagus keduanya, jangan tahu aja. Rajabnya diganang jiwa, karena Rajab itu kan peristiwa yang dibanggakan Rasulullah. Di bulan Isra Mi'raj itu adalah satu peristiwa yang paling menyenangkan oleh Rasulullah. Kenapa? Pertemuan dengan Allah. Nah, jadi kita menggembirakan itu juga. Berusaha kumpul aja merayakan Isra Mi'raj, kita mau muliakan sini kan menurut sini lah kurang pantas. Jadi diganti aja haul berusaha Isra Mi'raj sekalian haul berusaha kumpul. Jadi mau dibacakan Isra Mi'raj lah, apalagi wajib ceramah kadang-kadang lagi memberi dari Isra Mi'raj ceramah mulai hendak berangkat Rasulullah sampai murid kita kan. Aduh ini kan ceramah kalau kali dari orang ada Isra Mi'raj, ada sama sekali kita ada Isra Mi'rajnya. Nah, ada yang itu. Jadi angka bagusnya dibaca Al-Qur'annya kan subhanallah itu sudah jelas. Ininya pulang hadis Nabi deh. Jadi andai kata nang layo apa tidak dasar aja lagi ceramah. Yang sudah anunya nang inti-intinya sudah manakib ya misalnya hadis Isra Mi'raj dibaca. Nah, begitu kemana kan ceramahnya pulang. Nah, penting sudah niat daripada panitia ini udah. Panitia ini mau undang apa? Isra Mi'raj sekalian kawal sama. Ini Isra Mi'rajnya kan ada kisahnya. Nah, ada lagi kan anehnya juga pulang niatnya mau bersombong, akhirnya kan ada kandungan hampir tapi lucu juga. Orang jangan ditinggal Isra Mi'raj lawan apa? Tahlil hadis kawan hadis Mi'raj tahlil menakir. Nah paling kada buat favoritan penting nih. Kada ini kayak kenapa diatur nih paling kada anu barang rawi maulid barang apa syarat itu dibaca. Nah itu penting. Jadi adanya niat panitia mengadakan Isra Mi'raj, karena ada Isra Mi'rajnya biasanya Qur'annya subhanalladzi ya Allah subhanallah kan kayak Isra, kemudian apa bisa pentingnya lain Mi'rajnya tak warna bidah hawa. Nah warna bidah hawa sedikit saja pak subhanallah di beberapa ayat ini secukupnya itu warna bidah hawa kan sampai hawa mati ayat teman hawa apa sampai makwa kan ini sampai apa sampai kisah Tuhan Nabi bertemu Tuhan kan. Nah dengan situ kalau misalnya kalau bisa juga. Jadi ini sesuai dengan niat orang Bagawi. Ada gampang orang Bagawi itu kumpulan. Ya orang di kampung itu kumpulan. Kita madakan Isra Mi'raj ya sekalian awal. Sahanya ada berat isinya nampak di mana tadi. Kasihan orang. Ya kurang lah madakan enggak desak ada betul. Jadi harus bujur-bujur isinya itu ada. Paling kadang amin sholawat lagi dibaca. Manakib guru sekolah ada baca ya tahlilnya barang saja. Jadi sesuai niatnya tujuannya. Berpesan saja kan misalnya nanti panitia mengisahkan samuan kan kalau jadi Isra Mi'raj jadi 5 menit ke 10 menit ke hadis itu baca cermat aja. Tahlil ya. Alhamdulillah ya, bagus sih bang jenjangnya juga cinta dengan Rasulullah itu meliwat guru dulu
Kalau ada cinta, kalau ada bisi pegangan, guru, nang dicintai, nang bujur-bujur dibayangkan, diingat, akan dihayal, akan diasih, itu malih hendak menyempurnakan cinta Rasulullah. Dia cinta Rasulullah itu kalau sambatkan aja itu ada, maksudnya bisa jawaban, cuma kan sempurna. Orang cinta Rasulullah itu yang sempurna adalah mutaba'ah. Tidak bisa terbuka dengan sempurna cintanya Rasulullah kecuali ada kecintaan yang penuh dengan gurunya. Siapa guru kita? Bujur-bujur dicintai, dimuliakan, dihormati, dihayalkan, bujur. Jadi orang pencinta-pencinta goreng-goreng bersombong, pencinta sidir mengadakan hal sidir sekali Israel bagus saja. Jadi yang buat. Karena mengantarkan Rasulullah kehadiran Allah Ta'ala itu kan maksudnya kan mengiringi, tapi kan sampai ke tuannya nggak bisa orang itu kan sampai ke langit ketujuh siapa? Jibril kan? Ini Jibril, nah kayak itu kita hidup menuju Allah, menuju Nabi itu harus ada guru. Nah paling ada guru itu dicintai, dimuliakan, dihormati, diasih. Mungkin kalau dekat dengan itu jenjangnya memang pas saudara itu. Cuma jangan sama-sama ya ada jauh enggak kita enggak ada tahu hati memerakannya amin haul aja. Nah itu ada pas artinya coba jangan datang ini pengumuman jadi seumur jalan dari anak guru seumur apa mumin acara rutinan maulid malam Senin sekalian mumin 5 Rajab. Nah orang berilmu tatap nang ditimbulakan rutinan maulid, tatap kada hendak meninggalkan maulid, kada hendak meninggalkan Rasulullah, kada hendak meninggalkan salawat kepada Nabi. Itu contoh orang nang berilmu tetap maulid kegiatan umpatan di situ tahlilnya sekalian. Jujur juga, katanya memang ada nangkap perbelasan itu tadi, ada nangkap sampai bocor kita, tapi kan ada macam merah, jangan Allah Yesus siapa nggak tahu urusan merah. Ini ada layak diucapkan tuh ada layak. Jangan, apalagi akhlak buruk sombong makin kan ada, buruk sombong Rasulullah kalimatnya saja. Lalu dicontohkan pulang ini mau acara rutinan maulid malam Senin ditambah dengan 5 Rajab itu tambahan karena kan asal semua itu diulah Allah Rasulullah hanya menemukan kadang-kadang kada mengaji ini masih dia mengaji kada masih dia mengerti hal sidin kada. Oh ini orang-orang kisah nang cintanya luar biasa luput. Orang mencintai itu orang mendasar bujur-bujur meniru pelajarannya, akhlaknya. Kayak sekompol, mau lihat kan hal kayaknya akhir Rajab ada bulan sama siapa? Rajab tuh bulan mana? Diadakan bulan. Kata kalau berarti kita amalnya nunggu hari kan ya. Adanya siapa guru nang Tuhan disuruh membaca. Baca Tuhan guru baca kita Bukhari apa bahari amalan itu di karaton buat langgar sidir sampai ini kadang mulai zaman Gusman itu bila mau raja acara raja hadis Bukhari gitu kan kampung kita diberi guru-guru itu buat mereka ada tahu kapan-kapan mau ada tapi tahu ada kisahnya lagi bapak juga Nabi Isra Merah tahu bisa kopi aja ada kisah kurang macam-macam lagi yang bisa aja ada jalan orang Mongol ada sampai itu aja nah jadi itu untungnya tadilah Quran tadi di padang masar kena dapat keberuntungan juga. Jadi untung orang dapat apa tadi katanya berbaik-baik tadi lawan orang tadi nang miskin ibadah tadi karena ada haknya diberi Allah Taala untuk
memberi orang tadi. Nah jadi Tuhan sampai ke itu orang miskin tadi. Maka keluar engkau hai hambaku kepada beberapa orang yang beriman yang pada masa itu, maka tidak boleh makan mereka. Maka manakala engkau dapat orang memberi makan akan dikau karena takutmu. Karena aku atau engkau dapat engkau beri makanmu. Jadi kesimpulannya pilih ya Tuhan. Siapa yang pernah berbuat baik lewat engkau? Tadi gitu ya. Pilih. Maka tidak boleh makan mereka itu. Maka manakala engkau dapat orang yang memberi makan akan dikau karena aku, dan engkau dapat akan orang yang memberi minum akan dikau karena aku, atau beri pakaian dia karena berkehendak dengan yang demikian itu akan mukaku. Maka ambil olehmu dengan tangannya, maka itu bagimu memberi syafaat akan dia. Dan ada sekarang manusia pada hari itu telah berdendam atau atau berenang di dalam air peluh mereka itu, maka berdinding segala sab itu dengan air peluh itu, maka menilai dia akan orang yang memberi makan akan dia, atau yang memberi minum akan dia, atau yang memberi pakaian akan dia itu, maka mengambil dia akan tangan mereka itu dan masukkan dia akan ke dalam surga. Dapatkan makanannya. Ini misalnya nih lah ada santri, santri yang hidupnya miskin. Mana miskin sudah kiriman tetapi ada di pesantren pulang, nah makanan kada tapi nyaman, guring tapi nyaman, kemudian nafsu orang dilawan dengan ibadah dengan terima meninggal ya. Nah inilah kita masuk mungkin karena miskin dalam keadaan kebaikan. Nah itulah kita harapkan Pak. Namanya bagus saja yang meninggal kita. Hanya namanya bagus saja. Tahu orang tak dunia enak pada dulu ada apa aja. Cuma asal bujur dan kebaikan tadi dan sabar menahani kemiskinan tadi. Itu ada aja namanya itu ada aja. Di pesantren ada namanya itu. Baru ya anak para Allah wajahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menambah-nambah dan menguatkan iman Islam. Selalu menambah dan menguatkan Islam dan menerima segala macam kebaikan yang sudah telah diberikan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni manusia yang menjauhkan kita dari segala macam kejahatan, maksiat dan dosa-dosa, menjauhkan murkanya kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang dan keadaan sehat walafiat tanpa diberi berkah, sampai menjadikan banyak hal manfaat dan berkah, dan dijadikannya sebagai menyenang salat dan sesuatu yang orang dengan husnul khatimah, sudah dari sama ucapan kepada yang lainnya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai segala organ apa yang kita minta, kita harapkan, kita mohonkan, kita menajatkan, diberikan juga menjadi wajiban untuk seluruh keluarga dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kampung daerah kita selalu aman dan memang sejahtera berkah, dijauhkan hilangkan yang segala binasa dan segala macam bala musibah wa penyakit, dan mengalami setan ada terjadi wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.